انتظرتن طويلا. سامحنني على هذا التأخير. قد نزل المطر عندي مطرا غزيرا، فنقول اللهم صيبا نافعا. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعل الخير يجري على أيدينا، واجعلنا كالغيث أينما حللنا نفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب كيف حالكن؟ Alhamdulillah. الحمد لله. في هذا المساء المباركة أو في هذا المساء المبارك التقينا لنستمر ما بدأنا في تعلم اللغة العربية، ونتعلم في هذا المساء وكما تعلمنا سابقا علم النحو إن شاء الله. ونتعلم أيضا في هذا المساء متن الآجرومية، وقد بدأنا في الأسبوع الماضي في مراجعة الدروس امتثالا لطلبكن، فراجعنا المتن الآجرومية إلى قول المؤلف dalam akhta إلى أين؟ طيب لحظة. نعم، إلى هذا، إلى الإعراب. رجعنا في الأسبوع الماضي إلى قول المؤلف al-i'rab. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulang ya, mengulang dari awal kembali sebagaimana permintaan dari Antuna. Wa wasalna ila al-i'rab. Idzan sanabahatsu fi hadzal mawdu'i bahsan musri'an faqat li'anna hadha muraja'ah. Bahsan musri'an kay nastamir ila akhir ma lam nabahas, ila mabahasin alladhi waqafna fihi. Jadi kita akan coba merojah kembali dari mulai al-i'rab, dan kita akan merojah mungkin akan sedikit dipercepat ya, karena kita akan melanjutkan pembahasan yang memang belum kita bahas ya, pembahasan selanjutnya. Baik. Awalan uridu su'alakunna hal nazala al-matar 'indakunna? Na'am Ustaz. Al-mataru ghazirun atau qalil al-matar? فقط يعني نزل شوية شوية كذلك غزير؟ كبير، المطر كبير. ما شاء الله. إن شاء الله يكون المطر مبارك إن شاء الله، أي الصيب نافع إن شاء الله. طيب قبل أن نبدأ هل عندكن سؤال أو هل فيكن سؤال؟ في إذن سنستمر. طيب لم أستطع share screen. كيف هذا؟ هل أرجع إلى الأول ثم أعود؟ كيف يا أستاذة؟ أريد share screen ولا أستطيع. Ustaz keluar dari room dulu biar jadi kaos. طيب إذن أخرج أولا أسوي leave room. إذن أدع الغرفة وأعود إن شاء الله. لحظة انتظرنا.
نعود إلى مباحثنا. طيب نعود الآن سنفتح المتن. لو عندكن سؤال أثناء البيان أو هناك مثلا الأستاذ البيان أو الشرح غير واضح نريد الإعادة فقد قد تكلمنا كذلك قلنا يا أستاذ الشرح غير واضح، الشرح مسرع جدا. قد تكلمنا. Jadi bilang aja kalau memang nanti penjelasannya kurang jelas atau mungkin kecepatan ya. Li'annana nurid al-faham. Nurid al-faham. Karena kita memang menginginkan sebuah kepahaman ya. Wa in kana ara anna an-nahwa lakunna fi kunna al'an antunna tahtajna laysa faqat ila al-fahm lakin ila al-hifdz ya. Jadi sebenarnya kalau untuk antunna la siyama antunna al'an mazalna fi marhalah adun al-marhalah al-ibtidaiyah wala marhalah tsanawiyah. Jadi kalau sekarang masih marhalah tsanawiyah, idzan antunna tahtajna ila al-hifdz wa al-fahm. Jadi sebenarnya antunna itu masih dalam marhalah yang membutuhkan kepada kepahaman dan di samping itu juga kepada hafalan. Lakin al-fahm al-hifdz rubama lakunna yakunu yani sa'ab lianna kunna turakizna ila hifdzil Qur'an. Lidzalika turakiz ila al-fahm faqat. Jadi mungkin kalau disuruh atau mungkin dipinta menghafal untuk antunna yang Masya Allah sekarang untuk menghafal Quran akan menjadi sesuatu yang sulit. Bukan sulit sih sebenarnya. Antunna insya Allah hafalannya cepat ya. Tapi mungkin akan menambah bidzalika. Nah, makanya di sini Ustaz hanya fokus kepada pemahamannya saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Baik. Qabla hadza bahasna an al-i'rab. Ya, sebelum ini kita telah membahas tentang i'rab, bahasan musri'an, pembahasan yang cepat ya. Kemarin ya, kita telah membahas tentang i'rab, apa itu i'rab ya. Dan tentang apa itu alamat-alamat i'rabnya ya. Kemudian dari 4 alamat i'rab itu yang masuk ke fi'il berapa, yang masuk ke isim berapa, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sah wala la? Sahih am khata? Sahih. Sahih. Al-an insyaallah nastamir ila mabhas hadha, mabhas alamah. Alamatil i'rab ya, kita akan melanjutkan pada pembahasan mengetahui tanda i'rab ya, mengetahui tanda-tanda i'rab. Nah, i'rab tentu selain bagian-bagiannya ada rafa, nasab, apa lagi? Rafa, nasab. Ya, coba istilahnya seperti apa? Rafa, nasab, terus Khafad jazm. khafad, jazm. Sahih, ahsan. Kalau isim apa aja i'rabnya? Rafa, nasab, khafad. Nah, rafa, nasab, khafad atau jer ya. Kalau fi'il? Rafa, nasab, jazm. Nah, rafa, nasab, jazm. Ya. Nah, di sini kita akan mengetahui tanda i'rab. Jadi ini rafa. Nah, kita mengatakan ini rafa tentu bukan tebak-tebakan. Jadi perkataan kita, oh hadza marfu'. Oh, ini rafa nih tanda. Ini i'rabnya rafa. Itu harus ada bukti. Buktinya dari mana? Ya dilihat tandanya gitu. Ya. Sehingga di sini muallif menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya ini dhammah, ini rafa, ini nasab, ini
khafad atau jar, ya di sana ada tanda-tandanya. Nah, untuk tanda yang asli, ya, tanda asli atau tanda yang sangat mendasar daripada setiap rafa tadi ada, ya. Jadi ya di sini dijelaskan. Pertama, rafa, ya. Rafa itu memiliki 4 tanda atau 4 alamat. Nah, yang pertama disebutkan, ini adalah alamat aslinya. Rafa memiliki 4 tanda, 4 ciri. Jadi sesuatu bisa dikatakan rafa ketika ciri-ciri atau salah satu ciri yang 4 ini ada. Apa saja? Pertama, al-dhammah. Dan ini adalah ciri, ya, tanda yang asli. Ya, jadi yang pertama itu aslinya adalah dhammah. Tapi terkadang ada, ya, yang dia tandanya bukan dhammah gitu. Tapi tetap dia bisa dikatakan rafa, sehingga tanda-tanda selain dhammah tapi tetap dia bisa menjadikan kalimat tersebut rafa, itu disebutnya adalah tanda pengganti daripada dhammah atau tanda pengganti tanda asli, gitu ya. Apa saja? Wawu. Nah, wawu bisa menjadi tanda bahwasanya dia itu rafa. Tapi tentu dia pengganti daripada dhammah posisinya, ya. Begitu juga alif, ya. Alif bisa menjadi tanda bahwasanya kalimat tersebut adalah rafa. Ya, tapi tentu alif ini sebagai pengganti daripada dhammah. Begitu juga nun, ya. Nun bisa menjadi tanda suatu kalimat adalah rafa, tapi nun ini, ya, pengganti daripada kalimat atau tanda asli yaitu dhammah, gitu ya. Jadi yang disebutkan di awal itu adalah tanda asli. Baik, wa'id, ya. Saya ulangi, ya. Bahwasanya rafa, kalau kita ingin tahu rafa, ya berarti harus melihat pada ciri-cirinya. Jadi nggak asal nyebut, oh ini rafa, oh ini marfu. Nggak boleh seperti itu. Harus dilihat, oh kenapa rafa? Ini ada tandanya. Mana tandanya? Oh, ada dhammah di akhirnya. Harokatnya dhammah di akhir. Atau mungkin di sana ada wawu, atau mungkin ada alif, atau mungkin ada nun. Nah, makanya di sini diperinci lagi oleh mu'alif bahwasanya fa amma dhammah. Nah, dhammah itu kapan bisa menjadi tanda atau ciri dari rafa? Ketika dhammah ini berada pada isim mufrad. Kitabun. Nah, kitabun atau al-kitabu. Al-kitabul jadidu atau al-kitabu jadidun. Kan gitu ya. Al-kitabu itu adalah isim. Dan berapa jumlahnya kalau al-kitabu? Ada berapa coba? Ketika kita menyebutkan al-kitabu ada berapa? Satu, berarti mufrad. Nah, al-kitabu kita katakan, oh ini i'rabnya marfu. Oh, di mana? Ada tandanya. Di mana tandanya? Pertama, al-kitabu, harokat terakhirnya adalah dhammah dan dia merupakan isim yang mufrad. Nah, maka jelas tuh. Ketika dhammah di isim mufrad, berarti itu menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat yang dalam keadaan i'rabnya adalah marfu. Kemudian ada lagi jam'ut taksir, ya, jam'ut taksir. Seperti ar-rijalu, ya, ar-rijalu qawwamuna, contoh ya, ar-rijalu kan harusnya rajulun kalau yang mufradnya, kalau musananya rajulani, tapi kalau jamaknya rijalun. Ini rijalun kan dengan rajulun ada apa ya? Ada pergeseran daripada bentuknya, ya. Atau bisa dikatakan pecah itu kan dari rajulun, ra, jim, lam, kemudian rijalun, ra, jim, terus ada alif di sana baru lam. Itu ada tambahan, ya. Jadi kayak pecah itu kan. Pecah itu kan bisa berkurang, bisa bertambah dalam hal ini. Nah, ini jamak taksir. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu ini apa i'rabnya? Ini rafa. Kenapa rafa? Ar-rijalu, ya, dhammah itu. Kemudian kok bisa dhammah menjadi tanda rafa di sana? Karena ar-rijalu adalah jamak taksir. Nah, begitu selanjutnya, ya. Jamak muannas salim, al-muslimatu shalihatun. Contohnya al-muslimatu shalihatun. Muslimah muslimah itu adalah orang perempuan-perempuan yang salihah. Itu. Al-muslimatu jamak taksir, ya. Tuh. Kemudian
Al-fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Contohnya yadhhabu aliyun, yadhhabu. Nah, fi'il ya. Kemudian harokat terakhirnya dhammah. Oh, ini bisa dikatakan fi'il mudhari' ya, yang dia itu dalam keadaan posisi rafa. Kenapa? Ada tandanya. Apa tandanya? Dhammah. Itu ya. Ilahuna mafhum? Atau kecepatan? Sedang Ustaz. Sedang ya. Ya, jadi ini masih membahas tentang dhammah. Nah, dhammah sebagai tanda daripada rafa. Nah, dhammah sebagai tanda daripada rafa. Di mana saja nih dhammah ini bisa berfungsi sebagai tanda daripada rafa, ya, dalam isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Itu ya. Baik. Ini kalau nanti kita deh setelah ini, ya setelah ini beres, atau minimal rafa dulu ya, rafa ini beres, baru kita coba lihat di Nahul Wadhih kalau tidak keliru di sana, ya di Nahul Wadhih itu ya, ini ada Ustaz sudah buka tab. Di sana ada beberapa contoh terkait i'rab yang simpel ya, pendek. Itu nanti kita akan coba belajar di sana. Baik, Nastamir. Tadi katanya tanda daripada rafa itu selain dhammah ada juga wawu. Nah, wawu kapan menjadi tanda ya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut adalah rafa. Kapan? Nah, di sini wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Ada di dua tempat nih katanya. Fi jam'il mudzakkaris salim wa fil asma'il khamsah. Jadi kalau ada jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim gitu. Kemudian di sana wawu ya, jamak mudzakkar salim, kemudian di sana kita menemukan wawu itu. Nah, ini bisa menunjukkan ya, bahwasanya kalimat tersebut adalah rafa. Nah, ketika memang unsurnya terpenuhi, jamak mudzakkar salim kemudian wawu. Contohnya ya, karena rafa itu nggak boleh satu-satu ya, nggak boleh kita nyebutin al-muslimuna berhenti, nggak bisa. Harus dalam satu kalimat yang sempurna dulu ya. Contohnya ya, kita menggunakan contoh mubtada khobar saja. Al-muslimuna ya. Al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Sekarang kita fokus kepada kalimat al-muslimuna. Al-muslimuna ini mufrad, musanna atau jamak? Jamak, Ustaz. Jamak. Jamak apa disebutnya? Mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Coba jamak mudzakkar salim di sana ada wawu enggak? Al-muslimuna. Ada wawu ya? Kan jamak mudzakkar salim itu bisa al-muslimuna, bisa al-muslimina, ya enggak? Nah, jadi ketika kita mengatakan al-muslimuna berarti kan wawu. Nah, kemudian sudah jelas tuh, sudah terpenuhi jamak mudzakkar salim dan wawu. Oh, berarti ini dalam keadaan rafa. Itu sebenarnya al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimuna berarti nanti mubtadaun marfu'un gitu. Loh, kok marfu'? Iya, udah jelas ya, marfu'un karena wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim gitu. Jadi ketika kita mengatakan al-muslimuna ini kita katakan dia adalah mubtada yang keadaannya marfu. Tanda rafanya apa? Al-wawu. Oh, wawu, iya, karena pengganti daripada dhammah gitu. Kenapa demikian? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Nah, kemudian selain jamak mudzakkar salim, wawu juga bisa menjadi tanda untuk rafa dalam asma al-khamsah. Nah, asma al-khamsah. Nah, ada yang bisa baca apa aja? Asma al-khamsah? Abuka, hamuka, fuka. Ya. Abuka, hamuka. Abuka, akuka. Terus? Lupa. Ini ada ini. Abuka, akuka, Fuka, fuka, dumalin. abuka, fuka, dumalin. Coba abuka artinya apa? Ayahmu. Ayahmu. Akhuka, Saudara laki-lakimu. saudara laki-lakimu. Hamuka,
Ada yang tahu hamuka? Hamu itu Paman. nah, amun ya. Hamu itu maksudnya di sini adalah amuka atau hamuka. Ya, Oh, bisa, hamuka. Iya, hamuka itu artinya amuka ya. Jadi pamanmu. Tapi tetap ya kalau amun itu nanti tentu berbeda, bukan asmaul khamsah ya. Amun itu bukan asmaul khamsah, yang asmaul khamsah itu hamuka ya. Jadi nanti jangan sampai amun kita rubah jadi asmaul khamsah, jangan ya, meskipun maknanya sama ya, maknanya sama. Hamu artinya paman ya, hamuka itu pamanmu. Kemudian fuka artinya fuka, fuka dari famun. Bibir. Nah, sahih, ahsan. Jadi bibirmu ya, bibirmu. Wadhu malin, Yang mempunyai harta. nah, yang memiliki harta, yang beruang. Gitu ya. Jadi ini kalimat ya, kalau nggak pakai embel-embel ya, berarti kita ngapalinnya abun, ahun, hamun, fudhu. Karena ini sebenarnya yang menjadi tempat yang harus kita fokuskan ya, gitu ya, yang menjadi fokus kita. Karena kalau ka ini bisa berubah ya, bisa ka, ki, kum, kuma. Nah, tapi yang dimaksud di sini itu adalah abun. Ya, abun ya gitu. Ketika dia disambung dengan yang lain, nih contohnya gini. Abun berarti bapak, anta kamu ya, bapak kamu, abu kak, kan gitu ya. Jadi ketika disambung keduanya ini ya, ketika disambung untuk menunjukkan bahwasanya dia rofa, ya lihat tandanya. Apa tandanya? Wawu. Kalau wawu berarti dia ini rofa. Karena nanti wawu ini bisa berubah. Dan wawu nanti dalam keadaan yang lainnya dia akan berubah, itu maksudnya. Kalau wawu dia rofa berarti gitu. Itu juga akhuka, hamuka, fuka, tumalin. Jadi ini semuanya kenapa ditambah untuk memperjelas agar wawunya ini bisa muncul. Karena kalau wawunya nggak dimunculin, kalau kafnya nggak dimunculin, kalau artinya kalau tidak dibuatkan abuka, akhuka itu ya, nanti wawunya nggak kelihatan. Kita ngapalin cuman abun, ahun, hamun, fu, du, itu kan fun atau du, itu kan nanti nggak kelihatan ini asmaul khamsah bukan. Nah, tapi biar menunjukkan bahwasanya ini asmaul khamsah, biasanya diberikan contoh yang seperti ini. Langsung menjadi apa disebutnya? Contoh yang yang sudah dibuat dua kalimat gitu ya, agar wawunya muncul. Kembali lagi, ini wawu ya. Kemudian ada alif. Alif menjadi tanda bahwasanya kalimat atau suatu kalimat adalah rafa. Kapan? Nah, ketika kalimat tersebut merupakan kalimat tasniyah. Apa tasniyah? Coba. Maksudnya tasniyah apa tasniyah? Isim tasniyah apa? Isim tasniyah. Yang dua, Ustaz. Nah, kalau musanna? Dua juga, Ustaz. Ya, dua juga. Sama aja. Jadi kalau kita baca kitab, tasniyah. Berarti dua. Musanna, ya dua juga. Ya. Jadi isnain itu kan dua. Jadi ini hanya permainan kata saja. Maknanya sama. Jadi ada bilang, oh ini tasniyah, enggak ini musanna, enggak ini tasniyah, enggak ini musanna, ya gitu aja terus. Nah, padahal sama ya. Gitu. Jadi dua-duanya betul. Nah, tadi katanya kalau ya. Kalau alif di tasniyah, berarti contohnya al-muslimani, jamilani. Al-muslimani, mahirani. Nah, di sini al-muslimani ketika di sana ada alif, ini alif ini ya, menjadi tanda bahwasanya kalimat tersebut adalah rafa. Jadi kalau dalam hal ini jangan dilihat kepada al-muslimani, harokat terakhirnya nih kasroh berarti majrur, enggak juga. Bahkan enggak begitu, ya. Tapi al-muslimani yang dilihat adalah oh ini ada alif. Kenapa? Yang dilihatnya alifnya karena dia adalah isim musanna, ya. Kalau isim mufrad baru dilihat ujungnya jamu dzakar salim
jamak taksir lihat ujungnya, tapi kalau untuk alif musanna nanti dilihat alifnya. Nanti kita bahas itu insyaallah, nanti ada pembahasannya di akhir. Baik. Nih, kemudian yang nun. Nun ini bisa menjadi tanda daripada rafa, ya, tanda rafa. Kapan saja? Di sini jelaskan fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'li mudhari' idza ittasala bi dhamir tasniyah aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatil mukhatabah. Gitu ya. Nun ini dia bisa menjadi tanda rafa ketika berada atau ketika kalimat tersebut adalah kalimat fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Ada yang tahu disebutnya fi'il mudhari' apa? Ada yang tahu istilahnya apa? Jadi al-fi'il mudhari' ittasala bihi dhamir tasniyah atau dhamir jam'in atau dhamir muannas mukhatabah, itu sebutnya apa? Ada yang ingat enggak? Hah? Apa? Nggak tahu Ustaz. Af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah. Jadi kalau ada af'alul khamsah, jadi ada fi'il mudhari' yang yaitu ujungnya adalah dhamir tasniyah. Berarti seperti apa? Yadhabani, tadhabani. Ya, yadhabani, tadhabani. Nah, berarti dhamir tasniyah ya. Nah, ini adanya nun, tadhabani, yadhabani. Nah, itu adanya nun di sana menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut adalah rafa' atau dhamiru jam'in. Contohnya tadhabuna, ya, tadhabuna, yadhabuna. Tuh. Jadi ada kalimat tadhabuna, di sana ada na ya. Kemudian yadhabuna. Ada nun ya maksudnya di sana. Itu berarti kalimat tersebut adalah rafa'. Atau dhamir muannatsatil mukhatabah, ketika kita mengatakan anti tadhabina, tadhabina, nah, ada na-nya, itu berarti kalimat tersebut adalah rafa'. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu deh. Ini biar apa? Enggak apa-apa, kita bahas dikit-dikit. Ini ada yang ngalangin enggak di sini? Apa namanya? Layarnya ada yang nutup-nutupin enggak di sini? Kelihatannya gitu enggak? Nggak ada Ustaz. Enggak ada ya? Oke. Berarti layarnya full ya, nggak ada yang nutup-nutupin itu, yang burem-burem nggak ada ya? Nggak ada Ustaz. Nah, baik. Kita coba lihat di sini. Tuh, di sini ada tamrinun fil i'rab. Ya, tamrinun fil i'rab. Di sini juga ada. Nih, di sini juga ada tamrinun fil i'rab. Nah, di sini kalau kita lihat yang ini dulu deh. Yang ini ya. Baik, ini fi'il tapi yashtadul harru fis sayfi. Yashtadul harru fis sayfi. Coba perhatikan di sini ya. Yashtaddu. Yashtaddu. Itu fi'il atau isim atau huruf? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kok tahu fi'il mudhari di mana tandanya? Ada ya Ustaz. Ada ya-nya, betul ya. Tuh, dua tuh udah ketahuan. Yashtaddu. Oh, ini fi'il. Ya, kalau fi'il apa dong? Fi'il mudhari. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ditanya nih, ini i'rabnya apa? Ya, i'rabnya apa? Dalam keadaan apa dia? Nah, ada lanjutannya. Apa katanya? Marfu'un. Tuh. Kok bisa dia mengklaim yashaddu itu fi'il mudhari marfu'? Gitu. Kenapa coba? Berakhiran dhammah. Ya, yashtaddu, ya, yashtaddu. Dia marfu'. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah katanya ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa? Ini sebab kalau Ustadz biasanya menghafal lebih panjang lagi. Yashtaddu fi'lun mudhari'un marfu'un
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Gitu. Kan itu ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, di sini kita kembali. Kan tadi katanya kalau apa? Dhammah itu tanda dhammah di mana? Nah, coba ya kita bandingin ya, kita bandingkan. Nah, di sini. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ada ya? Dhammah ya. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, kita prakteknya di sini. Oh, ini fi'il mudhari'. Kemudian ujungnya enggak ada wawu, enggak ada ya. Pokoknya enggak ada apa-apa di ujungnya. Yastaddu. Makanya i'rabnya seperti ini. Gitu. Coba bareng-bareng ikutin ya. Yastaddu. Yashtaddu. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Li'annahu. Li'annahu. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Sahihul akhiri. Sahihul akhiri. Wa lam yattasil. Wa lam yattasil. Bi akhirihi. Bi akhirihi. Syai'un. Syai'un. Nah, gitu. Sama ya. Jadi ini teorinya ya, ini teorinya dan di sini salah satu bentuk aplikasinya. Kepanjangan nggak kalau i'rabnya kayak tadi? Panjangan Ustaz. Kepanjangan ya. Sebenarnya yang panjang tadi itu lebih jelas nanti. Kalau kita ngerti Arabnya itu akan menunjukkan sesuatu yang lebih jelas, lebih detail. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Minimal ya ketika kita udah paham teorinya yang ini, ya kita bisa singkat i'rabnya. Gimana? Ya ikut aja seperti di nahwul wadhih. Yashaddu fi'lun mudhari' marfu' bi dhammah. Ya, udah cukup. Ya. Kemudian al-harru. Al-harru. Coba kalau al-harru ini ya kira-kira dia isim atau fi'il atau huruf? Isim. Isim. Apa artinya al-harru? Panas Makna ya, al-harru. Panas ya Ustaz? Nah, kalau yashtaddu artinya? Enggak tahu Ustaz. Nah, yashtaddu syadid, syadid. Kuat ya Ustaz. Sangat. Kuat. Gitu. Ya sangat, betul. Jadi yashtadul harru artinya sangat panas gitu ya. Atau panas meningkat. Nah, itu ya. Fis shayfi di musim apa kira-kira? As-shayf musim apa namanya sebutnya? Musim panas ya, orang jelas ya. Panas ya musim panas ya. Masa panas musim dingin gitu. Nah, sekarang al-harru. Udah jelas isim. Oke ya. Berarti nanti kalau isim ya, kalau isim nanti pembahasannya akan masuk kemana nih isim? Ya berarti nanti isim itu yang isim nanti kali al-asma al-marfu itu sebenarnya itu marfu'atul asma. Sebenarnya nanti ke sana pembahasan di jurumiyahnya nanti ya. Jadi isim-isim yang marfu apa saja? Nah, di antaranya adalah fa'il. Nah, ketika al-harru dikatakan fa'il ya, ketika al-harru dikatakan fa'il, ini otomatis dia masuk dalam keadaan rafa gitu. Nah, sekarang kita jangan bahas fa'il marfu dari segi ini ya, dari segi rafa karena dia fa'il, tapi kita coba cari alasan rafa karena alasan yang ini. Ya. Alasan yang ini kira-kira apa? Kenapa al-harru ini rafa? Ini kan dijelasin tuh marfu'un. Kenapa rafa? Alif lam Ustaz. Huh? Alif lam. Alif lam menjadi tanda rafa? Enggak. Bukan. Enggak ada. Coba di sini ada enggak di sini? Karena al-harru itu isim mufrad. Nah, sahih. Jadi pertama ya al-harru ini isim mufrad. Nah, kalau isim mufrad ya, tanda rafanya apa? Dhammah. Nah, makanya sini ada dhammah kan gitu. Jadi bersambung satu sama lain. Al-harru fa'ilun. Kita bisa tahu fa'il bukannya gimana? Oh, berarti ini apa namanya? Nanti kita bahas. Yang jelas nanti al-harru ya.
fa'ilun. Nah, ini fokusnya ke sini ya, marfu'un ya. Marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Ad-dhammah. Kalau ditanya, kenapa kok tanda rafa'nya dhammah? Ya, nahu ismun mufradun. Gitu. Jadi fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Di annahu ismun mufradun munsharifun. Gitu nantinya. Ya. Nah, sampai sini dulu nih, sampai ke rafa. Pokoknya ini contoh yang rafa ya seperti ini ya. Gitu ya. Ilahunna fahimtunna? Insyaallah fahimna. Ya. Jadi di sini mah teori nih. Nih di matan Jurmiyah teorinya. Dhammah. Dhammah menjadi tanda rafa dalam isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Nah, sekarang ceritanya kita mau langsung praktek. Contoh praktek yang ini ya. Yashtaddu al-harru fis sayfi. Yashtaddu. Oh, ini fi'il. Udah itu fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Gitu kan? Kan ditanya, ini fi'il mudhari'nya dalam keadaan apa nih? Rafa, nasab, jar apa jazm? Enggak ada jar ya kalau fi'il. Rafa, nasab atau jazm gitu kan ya. Oh, ini harokatnya dhammah. Oh, berarti marfu gitu. Karena kalau fi'il mudhari' harokat belakangnya dhammah, marfu. Kan gitu. Marfu dengan apa? Dengan dhammah. Kok bisa marfunya dengan dhammah? Oh, jelas ini fi'il mudhari'nya ya, ujungnya enggak ada embel-embel sehingga dia dikatakan sahih akhir gitu. Fi'il mudhari' sahih akhir. Wala tafsir bi akhirih syai'un. Itu juga al-harru. Ya, al-harru. Ini apa nih al-harru? Oh, ini apa namanya? Ini kita kan belum bahas fa'il ya. Jadi kita lewat isim lah katakan. Oh, ini isim. Apa dia i'rabnya? Oh, dia rafa. Kenapa rafa? Itu. Isim mufrad. Oh, kalau isim mufrad rafanya dengan apa? Dhammah gitu. Atau dia rafa. Kenapa rafa? Dhammah. Kenapa rafanya dengan dhammah? Karena isim mufrad. Ya, dibalik aja gitu ya. Karena di sini kan enggak dijelasin isim mufradnya, yang jelas hanya dhammahnya saja. Baik. Wa hakadha yani al-i'rab wa qad yakhtalif al-i'rab fi kitabin an kitabin akhar ya. Jadi ini contoh i'rab dan terkadang i'rab itu bisa berbeda antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Jadi enggak kayak tadi ya, yang apa, kalau nahwul wadih hanya mengatakan yasaddu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati. Udah. Nah, ada kitab yang lain fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ada yang kayak gitu, ada. Nah, kalau pengen yang lebih detail berarti yang panjang. Kalau ingin yang singkat berarti yang pertama. Gimana kalau lomba? Kalau lomba enaknya yang detail. Nanti ada lomba bahasa Arab itu ada i'rab. Ustaz pernah ikutan lomba apa namanya mengi'rab, tapi ketika itu karena yang di i'rab Quran dan ternyata yang mengadakan lombanya juga i'rabnya itu harus i'rab yang seperti mengi'rabnya di salaf-salaf itu ya, yang di pondok-pondok salaf yang detail banget dengan bahasa logatnya kan gitu. Nah, akhirnya ya salah apa istilahnya? Salah trik. Seharusnya diberikan i'rab yang panjang biar panitia pengoreksinya itu melihat oh ini detail banget gitu. Malah dikasih i'rabnya yang apa? Yang simple-simple sehingga untuk lolos ke babak selanjutnya itu kan hanya beberapa orang saja itu enggak lolos gitu. Ya makanya ini trik. Jadi memang untuk i'rab kadang berbeda-beda ya. Nanti kita bisa lihat kalau i'rab di yang dipelajari di pondok salaf mungkin bisa lebih ini ya, bisa lebih detail karena mereka itu memang Masya Allah ya. Tapi kalau di pondok modern itu biasanya hanya yang simpel-simpel saja. Baik. Yakfi insyaallah. Au nastamir? Insyaallah Ustaz. Ustaz boleh nanya enggak? Ustaz boleh nanya. Na'am. Tafadhalna. Tafadhalna. Mimnya itu kemana Ustaz?
Kenapa nggak fa'amta, Ustaz? Iya, memang seperti itu. Fu. Fu juga sudah berarti bibir. Fu. Ya, fu. Jadi pernah dengar enggak? Ada fahu. Fahu. Ya, jadi kalau fu yang artinya bibir, ya, dia cuman apa namanya? Ya, hamun. Hamuka. Hamuka. Itu kan kita yang lebih populer buat kita kan amun biasanya. Amun. Kan gitu. Tapi ternyata ada kalimat yang artinya juga paman, ya, tapi bukan amun, tapi hamun. Makanya yang masuk kepada fi'il asmaul khamsah bukan yang arti ya, bukan yang artinya sama, tapi memang khusus kalimat itu saja. Jadi contohnya famun artinya kan sama-sama bibir ya, tapi jangan bilang oh kalau bibir itu asmaul khamsah. Nah, tidak. Gitu ya. Jadi memang kalau asmaul khamsah dia itu adalah 5 isim yang khusus ya, 5 isim khusus. Jadi jangan sampai karena ada kalimat lain yang bermakna sama dengan salah satu isim khamsah tadi, asma khamsah tadi, kemudian kita katakan ini asma khamsah. Enggak. Ya, kayak tadi contohnya fu. Fu itu dalam asmaul khamsah. Nah, ada lagi ternyata yang sama-sama memiliki arti bibir tapi bukan fu. Gimana? Famun, ya, famun. Gitu kan ya? Jadi famun ini bukan. Tapi artinya sama. Iya. Jadi otomatis nanti kalau kita bahas i'rab yang berlaku hukum asmaul khamsah hanya fu saja, fuka, fika, gitu kan ya. Faka. Kan gitu ya. Tapi kalau famun itu bisa kita sebutnya famuka atau fammuka. Fammuki, fammuka, fammuki, fammiki. Gitu. Ya, kalau famun dia tidak termasuk asmaul khamsah. Gitu ya. Jadi jawabannya Pak fu ya itu bukan diambil dari famun ya. Dia adalah isim tersendiri tapi memang memiliki kesamaan arti dengan famun. Tuh, jadi jangan sampai ditambah-tambahin karena kalau udah bertambah pakai mim meskipun maknanya sama ya, berarti dia tidak lagi asmaul khamsah. Gitu. Al-jawab Ustaz, syukran. mafhum, al-jawab mafhum ya. Ya. Soal akhir موجود. ما في سؤال؟ في أستاذ. طيب لأن الساعة الآن 5:09. إذن سنقتفي بهذا وأقول مرة ثانية أستعفيكن أي سامحنني على تأخير لأن المطر غزير جدا هنا، لكن الحمد لله نستطيع أن نتعلم في هذا المساء النحو وإن كان قليل يعني أرجو من ذلك النفع الكثير ya. Meskipun sedikit tapi mudah-mudahan manfaatnya banyak ya seperti itu. Baik, dan nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkunna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Dan astadzinu lil khuruj.